Tuntutan dari teman-teman sekolah menimpa seorang remaja di Kota Batu, Jawa Timur. Korban mengeluhkan sakit di bagian kepala dan sekujur tubuhnya hingga meninggal dunia. Duka menyelimuti keluarga remaja berusia 14 tahun di Kota Batu, Jawa Timur. Korban yang cedera serius di bagian kepala meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa jam di Rumah Sakit Hasta Brata. Curiga dengan kematian yang tidak wajar, ini membuat keluarga korban melaporkan kejadiannya ke kepolisian. Kuat dugaan siswa SMP itu meninggal dunia setelah dirundung dan dianiaya oleh teman sekolahnya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan barang bukti berupa video perundungan yang telah tersebar di media sosial. Kini polisi tengah mendalami kasusnya dengan memeriksa para saksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripa Ahmad Febriana dari kelas 1B dengan NIM 2025-1510213. Berdasarkan informasi mengenai kasus perundungan siswa SMP di Kota Baru yang berujung pada kematian. Deskripsi masalah kasus perundungan berakibat fatal. Masalah utama yang terjadi adalah tindakan perundungan dan pengeroyokan fisik yang dilakukan oleh sekelompok siswa. 5 anak, di mana 2 diantaranya yang memukul dan 1 merekam. Terhadap korban, kasus ini tragis karena perundungan tersebut menyebabkan cedera fatal pada korban, yaitu retak pada tempurung kepala bagian kiri yang mengakibatkan pendarahan dan penggumpalan darah di otak, yang pada akhirnya menyebabkan kematian korban. Pemicu peristiwa ini dipicu oleh hal sepele, yakni penolakan korban untuk mencetak tugas yang diminta oleh salah satu pelaku aksi. Korban dipukuli dan ditendang di bagian dada, kepala, dan punggung. Dampak akut, korban mengeluh sakit kepala dan menjalani perawatan, namun kemudian meninggal dunia. Konsekuensi hukum, 5 anak yang terlibat telah diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka. Analisis menurut psikologi, kasus ini mencerminkan masalah psikologis yang kompleks baik pada korban maupun pelaku. Psikologi korban. Yang pertama, dampak trauma dan kecemasan. Korban mengalami ketakutan hingga awalnya tidak menceritakan kejadian pengeroyokan kepada orang tua, hanya kepada saudaranya. Perundungan dapat memicu kecemasan, rasa malu, dan isolasi diri. Yang kedua, rendah diri dan ketidakberdayaan. Korban perundungan sering merasa tidak berdaya dan harga diri yang rendah, yang dapat membuatnya kesulitan melawan atau mencari pertolongan segera. Yang ketiga, gejala psikosomatis. Keluhan sakit kepala dan bagian tubuh lainnya adalah manifestasi dari trauma fisik dan stres psikologis yang ekstrim. Psikologi pelaku. Yang pertama, masalah pengendalian emosi dan agresi. Pelaku menunjukkan ketidakmampuan untuk mengelola marah karena permintaan PRIN ditolak, dan cenderung menyelesaikan konflik dengan kekerasan fisik. Kurangnya empati. Pelaku, terutama yang memukul dan merekam, tidak mampu merasakan atau memahami penderitaan korban, bahkan sampai menyebabkan kematian. Hal ini menunjukkan kurangnya perkembangan empati yang memadai. Dinamika kelompok. Pengeroyokan yang melibatkan 5 anak, di mana ada yang memukul, merekam, dan hanya diam saja, menunjukkan tekanan kelompok dan efek bystander. Anak yang hanya diam atau saksi mungkin merasa takut untuk menolong atau merasa tanggung jawabnya terbagi. Aksi merekam juga menunjukkan bahwa kekerasan dianggap sebagai sesuatu yang patut dipertontonkan. Pola perilaku antisosial. Jika ini bukan kali pertama pelaku terlibat dalam kenakalan atau kekerasan seperti yang diungkapkan keluarga korban, hal ini mengindikasikan adanya pola perilaku antisosial yang perlu diintervensi secara serius. Solusi dan pencegahan. Intervensi harus dilakukan secara holistik, melibatkan sekolah, keluarga, dan masyarakat.
Solusi penanganan kasus aktif. Yang pertama, perlindungan dan pendampingan korban atau keluarga. Memberikan dukungan psikologis, konseling trauma, dan bantuan hukum penuh kepada keluarga korban. Yang kedua, pendampingan dan intervensi pelaku. Walaupun di proses hukum, pelaku yang masih anak-anak berhak mendapatkan pendampingan psikologis dan pendidikan. Fokus harus pada rehabilitas dan penanaman empati serta keterampilan mengontrol emosi, bukan hanya hukuman. Evaluasi sekolah. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengawasan dan iklim psikosis sosial sekolah untuk memastikan tidak ada toleransi terhadap perundungan. Pencegahan jangka panjang. Tingkat sekolah. Yang pertama, edukasi anti perundungan. Yang kedua, mengadakan sosialisasi rutin tentang jenis-jenis perundungan, dampak, dan cara melapor kepada seluruh warga, sekolah, siswa, guru, atau staf. Yang ketiga, menciptakan budaya sekolah yang positif yang menekankan nilai-nilai empati, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan. Yang keempat, kebijakan dan sanksi tegas. Keenam, menyusun dan penegakan aturan dan sanksi yang jelas dan konsisten terhadap pelaku perundungan tanpa pandang bulu. Yang keenam, memastikan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia bagi korban dan saksi. Yang ketujuh, pengawasan dan konseling. Yang kedelapan, meningkatkan pengawasan terutama di area rawan, toilet, kantin, koridor. Yang terakhir, menyediakan layanan konseling profesional yang mudah diakses untuk siswa korban, pelaku, dan saksi perundungan. Tingkat keluarga. Yang pertama, mengajarkan empati dan keterampilan sosial. Orang tua harus secara aktif mengajarkan anak tentang rasa empati, cara menghargai sesama, dan cara menyelesaikan konflik secara non-agresif. Yang kedua, komunikasi terbuka. Menciptakan lingkungan rumah yang aman agar anak, korban, atau saksi merasa nyaman untuk menceritakan masalah yang mereka hadapi di sekolah. Yang terakhir, keterlibatan aktif. Orang tua perlu terlibat aktif dengan kegiatan sekolah dan mengetahui kebijakan sekolah terkait perundungan.